Kasih dan kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Mengakui kasih dan kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Ketika kita mendengar kata bersyukur, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah hal-hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita yang melayakkan kita untuk kemudian bersyukur kepada Tuhan dalam hidup ini. Kita bersyukur atas banyak hal. Kita bersyukur atas banyak perkara yang kita alami dan kita hadapi di dalam 1 tahun yang lalu, di tahun 2022. Dan kita pun juga bersyukur bahwa hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Allah kita dimungkinkan untuk masuk melangkah ke tahun 2023. Kita sudah berada di hari keempat tahun 2023. Hari yang penuh dengan misteri. Ketika menapaki kehidupan di tahun 2022, kita berpikir dan kita terus merenung dan bertanya pada diri kita masing-masing, masihkah kita akan melangkah ke tahun 2023? Dan hal itu pun dijawab oleh Allah. Diperkenankan Tuhan bagi kita untuk kemudian kita melangkah dalam sebuah kepastian bahwa kita masih berada di tahun 2023 ini hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mana saya tuh kemasukan anak puang matua, tang dikembak direken, siapa ngupuk dibilang-bilangan bilang mintu dan katuan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung-hitung seberapa banyak berkat Tuhan, seberapa banyak kasih setia Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Tidak bisa semua orang mau menyebut sedetail mungkin bagaimana kasih Allah itu dinyatakan dan seberapa kali Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita menjalani hidup ini. Juga di dalam kitab Ratapan Nokom pokadete Indonesia tulaku pelampena Yamato angku ma'ranuan belan namintu tanda pak kamasena puang anna tai tasanggang belan nayatu mai kamamasyan natai upuna yake melambi oi ba'roi sia kapua kamarurusan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu baru setiap hari. Kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu layaklah kita terus memuji dan memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kita, melihat setiap kasih setia Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Pengakuan akan kasih dan kebaikan Tuhan itu bukan asal diucapkan, bukan asal dipokadai, narannya tahu. Tetapi itu tentu berdasarkan pengalaman nyata yang terus-menerus di dalam hidup kita. Si sondas itu katua agar rampulan katuan ta tomatong kusyulu solanasang susidu katotun rampulan te tangan-tangana tomak rapu masolanasang apa tai naga bela tu tomak rapulan te inan iate kumua nasak biangan ni puang na eloran ni puang unting ngayo itu mintu agan ya mau pale itu narampung ki lantai atu totemo umpakendek Pak Pudian syakurian sumanga langang puang untanda manasai tumintu Pak Kaborok na puang lan uling kay tekatuan lan tahun 2022. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pengalaman pahit yang dialami oleh keluarga di tahun 2022, mereka terus mengaku bahwa di dalam keadaan itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan di dalam pengalaman suka itulah maka lahir pengakuan akan kasih dan kebaikan Tuhan oleh jemaat Tuhan dalam perjuangan hidupnya, dalam kerendahan hati, dalam penuh kesungguhan,
keluarga di tempat ini, dan kita semua mau menjadi saksi atas setiap perkara yang terjadi, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Dan ada 3 pokok penting dari isi pengakuan ini yang bisa kita ambil dari bacaan yang kita baca dari Yesaya 63 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Pertama, kebaikan Tuhan itu karena kasih setianya. Semua perbuatan baik Tuhan itu semata-mata karena kasih setianya. Semua karena anugerahnya bagi kita. Bukan karena manusia itu baik, bukan karena keluarga di tempat ini baik, bukan karena keluarga di tempat ini terus berbagi kasih kepada sesamanya, tetapi semata-mata karena anugerah, semata-mata karena kasih setia Allah. Jadi kebaikan dan berkat-berkat yang dialami manusia itu karena kasih Tuhan yang mengalir tanpa henti. Kasih Tuhan itu yang selalu mengalir setiap hari, bagaikan air sungai, air yang terus mengalir, tidak pernah berhenti. Kasih setia Allah itu mengalir tanpa menunggu apakah manusia mau berbuat baik ataukah manusia itu tidak mau berbuat baik dalam kehidupannya. Kebaikan Tuhan tidak tergantung dari kebaikan manusia. Kebaikan Tuhan itu tidak dinyatakan di saat ketika manusia itu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Tetapi di saat kita tidak berbuat baik sekalipun dalam kehidupan kita, kasih Allah itu terus dinyatakan bagi kita. Tetapi bukan berarti kumua nang lama papayang bangsia ya paling buang tuh kamasokanan nah laku kita moira ka anta umpogo bang itu apa tangan kalau penan napuang opo tapogo bang kita natu nasangan napenan tamelo moira ka naku kadang napo matoko ya itu lah dipogau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Dia adalah Allah yang maha baik dan bebas menyalurkan kebaikannya bagi kita. Dan karena itu sebisa mungkin kita melakukan apa-apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi tidak ada andil manusia sedikit pun dalam menentukan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Itu perbuatan Tuhan yang sangat masyhur dalam kehidupan kita. Di dalam berbagai persoalan kehidupan saudara-saudara, terkadang kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Tetapi di saat seperti itu juga Tuhan tetap menyatakan kasih setianya kepada kita. Di dalam ketidaksetiaan kita sekalipun Allah tetap setia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dalam hidup ini. Dan hal yang kedua adalah kebaikan Tuhan harus diungkapkan. Kebaikan Tuhan itu harus diungkapkan di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan mengatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, itu mau menunjukkan bahwa kebaikan dan kasih setia Tuhan itu terlalu luar biasa untuk hanya disimpan dan didiamkan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus ungkapkan dalam bentuk puji-pujian dan ungkapan syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa hal itu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus menyebut kenapa kita harus mengungkap setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena itu sebagai respon, sebagai bukti kita manusia yang tahu menghargai semua kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Manusia sadar bahwa semua pengalaman indah di dalam hidupnya adalah karena kebajikan Tuhan. Kasih sayang dan kasih setia Allah yang besar itu tidak bisa ditutupi oleh apapun itu, tetapi harus diungkapkan dalam bentuk puji-pujian dan syukur.
Yang takkan setongan dalam katuan tatu mintu mamasena puang pesake na puang pendaraman na puang lang katuan ta kota pakendek itu Pak Budial lang puang ta pakendek itu Korean semua. Jangan kita hanya mau meminta dan menanti kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa menaikkan pujian, kita tidak bisa menaikkan syukur kita sebagai tanda bagaimana kita merespon kasih dan berkat Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita duduk bersama dengan keluarga dalam sebuah ibadah syukur, mensyukuri banyak hal. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang dinyatakan kepada keluarga di tempat ini. Ketika diminta bagi keluarga untuk kemudian menyebutkan, merinci sedetail mungkin bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan, berkat-berkat apa saja yang dinyatakan kepada keluarga, maka saya yakin nang laden itu masalah keluarga. Keluarga di tempat ini tidak bisa merinci satu persatu kasih sayang berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tetapi satu yang pasti, bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga di tempat ini salah satu bukti bahwa mereka merespon dengan baik kasih sayang Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nakure sumanga atu nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Nakure sumanga atu kamatotoran na ben ni puang. Nakure sumanga aduka tukatuan na ben pipuang mentengka sama te tahun 2020 tandu. Nakure sumanga aduka bulan nama masena puang maadin rampo tu anak ampo lante banua morakan apa rampo nasang apa den sia tu rampo sisola tomatua sisola syulu sia anak lante inan iya teh berbagi sukacita Natal, berbagi sukacita Tahun Baru. Nakure sumanga duka keluarga lanteinan iya teh nisa apa ngando tu tentang napaken dek lengan puang kemudian naupa nayate anak nakamasyan ni puang napatiruan puang kaletteran nutan si tetena jo kapastikolanna pirang atau lenduna. Dan hari ini kita sungguh bersyukur bahwa dua orang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga bersyukur bahwa hanya karena kasih Allah, hanya karena anugerah Allah mereka boleh dimungkinkan dan dinyatakan lulus P3K. Itu sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Perjuangan untuk boleh sampai pada titik itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa, membutuhkan kesungguhan hati dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Masorangan tongan lengan puang dan lupa nape bali puang tu pas sembayangna komendadianna nape rangi puang tu pas sembayangna sisola mintu ubalinna sia anakna sia mintu kombongan sia mintu rapuh. Nalan tahun 2022 nape bali puang itu menyangkut pekerjaan dan masih banyak hal yang perlu disyukuri. Pertambahan umur, lepas dari berbagai persoalan, lepas dari berbagai duka karena anugerah Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap manusia punya berkat tersendiri. Setiap manusia memiliki jawaban doa yang berbeda-beda. Tetapi setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda pula untuk kemudian merespon kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada orang yang ketika mendapatkan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka meresponnya dengan kata, terima kasih Tuhan, cukup berdoa. Tetapi ada juga orang yang mungkin meresponnya
dengan langsung pergi lolos nak petitika. Saya mengalami kenaikan pangkat, lupa pada Tuhan. Tetapi keluarga di tempat ini melihat setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya sebagai sebuah anugerah. Mereka mengaminkan bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa mencapai pencapaian pada saat ini. Karena itu layaklah pujian dan syukur dinaikkan kepada Tuhan hari ini. Dan hal yang ketiga adalah Tuhanlah juru selamat yang peduli. Dia, yaitu Tuhan, sang juru selamat kita, yang baru-baru kita peringati dan rayakan hari kelahirannya, yaitu sang putra Natal, Yesus Kristus. Tidak hanya mengasihi dan memberkati karena kasih setianya, Dia juga mengangkat manusia dari kesesakan hidup kita. Dia menyelamatkan kita dari rupa-rupa persoalan kehidupan. Bahkan Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia mengangkat kita tatkala jatuh dan gagal. Bahkan Dia menggendong kita seperti seorang ibu menggendong bayinya. Bagaimana luar biasanya kasih sayang Tuhan itu dinyatakan kepada kita menjalani hidup ini. Bagaimana Dia, sang anak Allah ini, ketika datang ke dalam dunia menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia. Dan kebaikannya terus-menerus meluati segala sama. Ini pekerjaan mulia dari Allah. Kita yang peduli dan jadi dasar segala ungkapan syukur dan puji-pujian kita persembahkan kepada Tuhan. Pengalaman indah ini juga yang saat ini dialami oleh keluarga, dirasakan nyata-nyata dan dinikmati dalam sukacita yang luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada begitu banyak keberhasilan yang dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan keberhasilan orang tua memelihara, membimbing, mengasuh dan membesarkan anak-anak, hingga pada akhirnya orang tua bersama dengan anak-anak dalam keluarga di sini terus merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam perjuangan yang luar biasa. Mereka jatuh bangun dialami sampai pada titik ini. Ketika di dalam mencapai sebuah impian, pasti membutuhkan pengorbanan. Tidak ada orang yang kemudian mencapai sebuah titik karir yang baik, lalu kemudian bagaikan mau makan mie instan. Cukup buka, rebus atau siram saja langsung santap. Tidak. Untuk kemudian mencapai titik karir yang lebih baik, itu membutuhkan perjuangan yang mungkin di dalamnya kita akan jatuh bangun. Tetapi di dalam hal-hal seperti itulah, ketika kita jatuh, di situ juga Tuhan mau melihat bahwa sebetapa giatnya kita, sebetapa sungguhnya kita untuk kemudian sampai pada titik itu. Dan ketika kedua anak kekasih di dalam rumah di tempat ini dinyatakan lulus PTKK, bukan berarti bahwa kasih Allah itu sudah berakhir. Tidak. Kasih setia Allah masih akan terus berlanjut. Karena itu, jadi kalau pencapaian kalian pada hari ini sebagai sebuah awal yang baik, melangkah dalam kepastian bersama Tuhan, mengangkat tugas dan tanggung jawab itu menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dunia kesehatan pun juga di dunia pendidikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita duduk bersama menikmati persekutuan di dalam ibadah syukur hari ini, itu bertanda bahwa ada kesadaran semua yang terjadi ini semata-mata karena kasih setia Tuhan. Semua yang terjadi, semua yang dialami, semua yang diraih oleh keluarga di tempat ini, itu hanya karena kebaikan Allah, karena kepedulian Allah dan penyelamatan Allah dinyatakan bagi kita. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa mendatangkan sukacita bagi kita.
Salah satunya adalah dengan menyadari betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidupku, betapa baiknya Allah itu di dalam pekerjaan saya, sehingga hidup ini kujalani dengan penuh sukacita. Hidup ini kunikmati bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu ingin memberikan segala yang baik bagi kita. Semua kebaikan Tuhan untuk kita bukan karena kita yang baik, tetapi karena Tuhan itu baik bagi semua. Mudah bagi kita saudara-saudara untuk kemudian mengeluh. Mudah bagi kita untuk kemudian memandang masalah. Tetapi sering kali sulit bagi kita untuk kemudian menyadari kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Ketika pertolongan Tuhan hadir, tidak jarang kita cepat melupakan kebaikannya. Atau ketika keadaan baik-baik saja kita pun terlena dan tidak bersyukur kepada Tuhan, maka seringkali masih saja menggerutu meski keadaannya tidak lagi begitu parah. Apakah saatnya, apakah saat ini kita sedang berbeban atau sedang dalam kondisi baik-baik saja? Jangan lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dan karena itu, tetaplah bersukacita di dalam iman pengharapan. Mengeluh dan terus meratapi masalah tidak akan membawa solusi apa-apa selain memperberat masalah dan memperkeruh situasi. Karena itu, milikilah hati yang bersukacita, karena dengan demikian akan membawa segala kebaikan Tuhan digenapi atas kita. Dalam kondisi apapun, sudah sepantasnya jika kita bersukacita dan mengucap syukur, maka kita akan merasakan kesempurnaan di dalam setiap sukacita yang kita alami. Ingat selalu kebaikan Tuhan dan bersukacitalah karenanya. Karena hanya Dia, maka sukacita itu menjadi bagian kita. Karena hanya Dialah, maka kesuksesan itu menjadi bagian kita. Karena hanya Dialah, maka keselamatan menjadi bagian kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Suka duka silih berganti, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kini, dan seterusnya akan berlanjut kita nikmati bersama dengan keluarga di tempat ini. Roh Kudus menolong kita semua. Amin.